Handayanti, NPM 137. Perkenalkan, saya Vidya Nurul Maulida, NPM 127. Perkenalkan, saya Viola Meyrika Putri, NPM 146. Perkenalkan, saya Vita Martalia, NPM 140. Perkenalkan, nama saya Gita Resi Alwani, NPM 143. Perkenalkan, nama saya Saudara Muhammad, NPM 144. Baik, di sini kami akan membuat sebuah video tentang analisis diagnosa pada video 5. Selamat menyaksikan. Baik, hasil analisis dari video 5. Nyonya Y, Yoko, usia 34 tahun. Sebelum ke rumah sakit, Nyonya Y sakit perut dan keluar air ketuban. Usia kehamilannya 21 minggu 1 hari, terancam keguguran. Perkiraan berat janinnya 420 gram. Dari hasil pemeriksaan, membran pecah, air ketuban bocor sedikit demi sedikit. Obat untuk mencegah melahirkan dan infeksi akan diatur via intravena selama 24 jam. Mungkin akan mengalami efek samping mual dan lelah. Nyonya Y diberikan pilihan digugurkan atau mempertahankan kandungannya. Nyonya Y merasa tidak terima apa yang terjadi. Nyonya Y membuat keputusan untuk melahirkan bayinya. 6 hari kemudian, usia janin 22 minggu, Nyonya Y masih belum terima dengan keadaannya. 10 hari kemudian, usia janin 23 minggu 3 hari, Nyonya Y mulai mengalami kontraksi. DJJ melambat. Akan dilakukan bedah sesar, tetapi tidak bisa karena di usia kehamilan Nyonya Y, rahimnya masih sangat kecil, maka akan menimbulkan beban besar pada ibu. Jika dilahirkan secara normal, akan terjadi hipoksia dan bayi tidak bisa diselamatkan. Risiko bedah sesar yaitu perdarahan hebat, kerusakan organ, dan risiko infeksi. Kasus Nyonya Y yang berbaring di tempat tidur, emboli paru-paru juga perlu dipertimbangkan. Karena ini, bedah sesar yang sangat dini. Supaya bisa mengeluarkan bayi dengan selamat, akan dilakukan bedah panjang pada rahim. Jika dilakukan pada masa kehamilan berikutnya, maka akan terjadi risiko pecah uterin dan plasenta adesif akan bertambah. Kemungkinan bayi selamat atau bertahan hidup 50%. Karena besarnya risiko ini, dokter mengutamakan keselamatan ibu untuk tidak melanjutkan operasi. Tetapi Nyonya K tetap ingin menjalani operasi. Bayi yang lahir laki-laki, bayi dan ibu selamat, tetapi bayi sangat kecil dan dirawat di NICU sementara waktu. Berat lahirnya 452 gram, efek samping untuk periode minggu pertama, kemungkinan paru-paru basah dan masalah perut, dan bayi tadi diberi nama Tanaka Daichi. Sekian, terima kasih. Baik, diagnosa keperawatan yang kami dapat, dua diagnosa untuk bayi dan 2 diagnosa untuk ibu. Yang pertama, risiko cedera pada janin. Yang kedua, risiko gangguan perkembangan. Dan yang ketiga, risiko perdarahan. Yang keempat, risiko infeksi. Keluaran diagnosa pada Nyonya Y, yaitu tingkatan pendarahan. Definisinya, kehilangan darah baik internal terjadi di dalam tubuh maupun eksternal terjadi hingga keluar tubuh. Ekspektasi menurun. Kriteria hasil, kelembapan membran mukosa meningkat dengan nilai 5, kelembapan kulit meningkat dengan nilai 5, kognitif meningkat dengan nilai 5, hemoptisis menurun dengan nilai 5, hematemesis menurun dengan nilai 5, hematuria menurun dengan nilai 5, pemerahan anus menurun dengan nilai 5, distensi abdomen menurun dengan nilai 5, pendarahan vagina menurun dengan nilai 5, pendarahan pasca operasi menurun dengan nilai 5, hemoglobin membaik dengan nilai 5, hematokrit membaik dengan nilai 5, tekanan darah membaik dengan nilai 5, denyut nadi apikal membaik dengan nilai 5, suhu tubuh membaik dengan nilai 5. Intervensi untuk diagnosa resiko perdarahan adalah pencegahan perdarahan
Tindakan observasi yang pertama itu monitor tanda dan gejala perdarahan, kedua monitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah, ketiga monitor tanda-tanda vital ortostatik, yang keempat monitor koagulasi. Terapeutik, pertahankan bed rest selama perdarahan, batasi tindakan invasif jika perlu, gunakan kasur pencegah dekubitus, hindari pengukuran suhu rektal. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala perdarahan, anjurkan menggunakan kaos kaki saat ambulasi, anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi, anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan, anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K, anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan. Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan jika perlu, kolaborasi pemberian produk darah jika perlu, kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Intervensi yang kami lakukan ada 7. Yang pertama ada mengkaji resiko perdarahan. Yang kedua mencatat nilai HB dan HT. Yang ketiga mengkaji tanda dan gejala perdarahan. Yang keempat ada mempertahankan tirah baring pasien. Yang keenam ada kolaborasi pemberian transfusi darah atau VRC dan TC. Yang ketujuh ada kolaborasi pemberian IPVD NaCl 0,9% 20 TPM untuk mempertahankan intake cairan. Ini evaluasi diagnosa risiko perdarahan. Yang pertama yaitu subjek, pasien mengatakan dirinya lemah. Yang kedua yaitu objektif. Yang pertama yaitu keadaan umum lemas, pasien terlihat pucat, ruam di seluruh tubuh, tekanan darah 120/80 mHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, HB 5,6 gram, trombosit 7 kali 10 mm. Asesmen pendarahan belum teratasi. Planning intervensi dilanjutkan. Baik, sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.